Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang apa itu Switchcase dalam JavaScript, dan juga kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuat, kemudian juga bagaimana kita akan membuat sebuah project mini tentang Switchcase itu. Oke, kita langsung aja masuk ke foldernya. Kita akan kembali ke folder yang sebelumnya ya, di video sebelumnya. Di sini saya masuk ke folder JavaScript dasar. Teman-teman, kalau udah dapat foldernya, bisa klik kanan di foldernya, terus tekan open in terminal, terus tulis code spasi titik untuk masuk ke foldernya langsung. Nah, ini adalah file atau folder kita ya. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang variabel, console log, document write, dan alert ya. Sini saya komentar aja supaya nggak hilang. Oke. Sebelum kita langsung ke prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Switchcase. Jadi Switchcase itu hampir mirip dengan if else atau pengkondisian pada JavaScript ya, yaitu Switchcase itu gunanya untuk mengkondisikan atau mengecek suatu nilai. Jika sebuah nilai itu misalnya bernilai true, maka apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Jika false, apa yang akan dilakukan gitu. Jadi gunanya Switchcase atau if else itu sama ya, adalah mengecek suatu kondisi. Jika kondisinya A, maka apa yang ditampilkan. Jika B, apa yang ditampilkan. Seperti itu. Kita langsung aja di sini ya. Misalnya yang pertama kita buat dulu sebuah variabel. Misalnya saya buat variabel yang bernama nilai. Nilai seperti ini. Terus sama dengan nanti saya akan membuat sebuah input dan di alert ya. Jadi user yang akan menginput sebuah nilai itu, bukan kita yang menuliskan. Jadi kita bisa membuat sini prompt seperti ini, lalu dalam kurung, lalu jangan lupa juga untuk tanda kutip ya, tanda kutipnya. Misalnya sini saya tulis masukkan nilai seperti ini. Terus saya ingin juga nanti nilainya itu di bawah tulisan masukkan nilai itu ada sebuah note ya, note kecil misalnya. Saya kasih seperti ini. Salah ya. Saya kasih seperti ini untuk ke bawah dikit ya. Terus dalam kurung note nilai berupa angka dari 1 sampai 100. Nah, seperti ini. Kita coba cek dulu ya di Go Live. Mungkin kita ini ada ya. Kita coba open in other browser. Misalnya kita pakai Firefox saja ya. Pakai Firefox. Nah, seperti ini. Kita belah dua aja seperti ini ya, supaya bagus. Teman-teman bisa memakai browser lain ya, bisa Google Chrome, Firefox, Safari atau apa gitu, semua bisa ya. Nah, di sini sudah ada nih. Ini berupa alert ya, berupa alert kotak seperti ini. Kalau misalnya teman-teman memakai Google Chrome, maka alert ini akan berada di atas di sini. Di atas sini ya, di bawah URL ini ya. Kalau saya pakai Firefox, maka kotak ini berada di tengah seperti ini.
Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Bisa lihat tuh. Oh, saya refresh dulu. Bentar ya. Oh, saya belah dua dulu ya. Seperti ini, lalu nah. Oke. Sini sudah ada, kita masukkan sebuah prompt ya. Prompt itu seperti alert, tapi prompt itu bisa memasukkan nilai gitu. User bisa memasukkan nilai di dalamnya. Nah, di sini sudah ada. Masukkan nilai, ini sudah muncul. Lalu di bawahnya kita untuk membuat enter kita pakai tag ini ya. Backslash terus n untuk membuat tulisan note ini berada di bawah seperti ini. Nah, ini sudah ada. Kemudian nanti user bisa menginput data di sini, tapi untuk sekarang belum bisa ya. Belum bisa. Oke. Kemudian kita mungkin saya pakai ini aja ya. Saya pakai Chrome aja ya, nggak usah pakai Firefox. Coba saya go live aja. Ini saya copy aja. Lalu kita misalnya di sini. Nah, kita pakai ini aja. Ini ya. Jadi alertnya berada di sini ya. Beda dengan Firefox ya. Lalu kemudian setelah kita membuat variabel, kita langsung ke switch-nya ya. Kita tulis dulu switch seperti ini. Lalu dalam kurung true. Dalam kurung true. Lalu kurung awal ya untuk jadi di dalam kurung awal ini kita membuat sebuah pengkondisian kita ya di sini. Lalu kemudian di bawah sini kita tulis case nilai. Nah, di sini kita bisa tulis ya nilainya berapa gitu. Karena kita akan membuat sebuah nilai ya. Misalnya 90 sampai 100, 91 sampai 100 itu nilainya A, 81 sampai 90 B dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti nilai sekolahan seperti itu. Kita tulis misalnya di sini case nilai jika lebih besar dari 100 artinya 101 ke atas ya, mau sampai ribuan, jutaan gitu. Lalu kita titik 2 di sini. Lalu enter. Nah, di sini kita menuliskan apa? Misalnya kita tuliskan perintahnya dokumen write dalam kurung. Misalnya kita tulis nilai yang Anda masukkan terlalu besar. Terlalu besar karena ini kan nilainya lebih dari 100 ya, sedangkan kita hanya ingin angka 1 sampai 100. Seperti yang kita tulis tadi ya di alert ini, angka 1 sampai 100. Kita cek dulu ya, misalnya sini 100 1001. Belum muncul ya, misalnya 101. Nah, nilai yang Anda masukkan terlalu besar. Ini sudah 1 ya, kita tulis lagi ke bawahnya. Terus setelah itu, jangan lupa juga teman ya, kita tuliskan break setelah itu, supaya ketika misalnya user menginputkan data, lalu data itu masuk ke sini, lalu menjalankan fungsi ini, setelah mendapatkan break itu langsung fungsi ini langsung berhenti, nggak lanjut ke fungsi-fungsi setelahnya gitu. Itu guna dari break. Untuk ini mungkin kita copy aja ya supaya cepat. Nah, seperti ini aja. Terus misalnya yang kedua itu ini kan 100 ya, berarti di sini jika nilai itu
case ini kasusnya jika nilainya itu lebih dari 90, artinya 91 ke atas sampai 100 ya, sampai ketemu dengan ini 100, maka yang kita masukkan di sini adalah, misalnya kita tulis nilai Anda A, seperti ini, nilai Anda A. Kita coba dulu ya, misalnya 91, nilai Anda A sudah masuk ya. Kita tulis lagi di bawahnya, misalnya kita tulis di bawahnya lagi 80, terus sininya lagi nilai Anda B. Kita selesaikan dulu semuanya ya. Sini 70 lebih besar dari 70. Ini kita copy aja supaya cepat. Nilai Anda C, nilai Anda D, Nah, untuk yang ini nggak usah karena udah sampai D ya. Nanti di E nya itu untuk yang terakhir itu kita nggak pakai case lagi, kita pakainya default. Jadi selain yang di atas tadi, nilai-nilai yang selain di atas itu akan masuk ke default seperti ini. Kita titik dua dulu. Nah, default. Oh, kurang default. Nah, seperti itu. Default, misalnya kita tulis seperti ini tadi ya. Copy aja. Nilai Anda E, misalnya nilai Anda E. Silahkan mengulang tahun depan. Nah, ini Anda silahkan mengulang tahun depan, untuk itu ya. Dan untuk break juga nggak usah ya, nggak usah break karena udah terakhir ya. Otomatis ketika ini jalan karena udah nggak di bawahnya, maka dia otomatis berhenti. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Oke. Kita coba dulu, misalnya angkanya 100, nilai Anda A. Misalnya lebih dari 100 ya, misalnya 1120, nilai Anda masukkan terlalu besar. Terus misalnya 90, nilai Anda B. Kalau 91 berarti A ya, seharusnya A kan. Lalu misalnya 80, 85, 86, nilai Anda B. Terus 76, nilai Anda C. Terus 65, nilai Anda D. Misalnya 55, nilai Anda E, silahkan mengulang tahun depan. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi sedikit tentang cara ininya ya. Jadi kita membuat dulu sebuah variabel, terserah namanya mau apa ya, terserah teman-teman. Lalu untuk membuat sebuah seperti ini ya, tempat input seperti ini, jadi user bisa input itu pakai prompt ya. Jika misalnya di sini kita tulis alert saja bisa, tapi tidak ada tempat menginput. Nah, nggak ada untuk menginput, maka kita menggunakan prompt seperti ini. Kita ulang dulu. Nah, ada tempat untuk menginput sebuah data di sini. Lalu kemudian kita masukkan apa yang ingin kita tulis. Misalnya sini saya masukkan nilai di atas ini kan, masukkan nilai. Terus untuk membuat enter, kita buat tag ini \n, lalu di bawahnya not nilai berupa angka dari 1 sampai 100. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian masuk ke switchnya atau pengkondisian, pengecekannya. Switchnya true. Yang pertama, jika kasus pertama
Jika nilainya lebih dari 100, artinya 101 ke atas, maka otomatis perintah yang dikerjakan yaitu di bawahnya ini, yaitu perintah untuk menuliskan nilai yang Anda masukkan terlalu besar. Seperti di sini misalnya. Nah, nilai yang Anda masukkan terlalu besar. Lalu kemudian kasus kedua, jika nilainya lebih besar dari 90. Jadi 91 ke 100. Bukan 90 ke 100 ya, tapi 91 ke 100. Jika user memasukkan angka dari 91 ke 100, maka nilainya A. Dan begitu seterusnya. Jika user menginput data 91 sampai 90, maka nilainya B. Jika 71 sampai 80 itu C, 61 sampai 70 itu D. Dan jika 60 ke bawah itu E, gitu. Atau lebih mudahnya jika nilainya nggak ada di sini, maka otomatis yang terjadi adalah nilainya default atau nilai Anda E, gitu. Seperti itu. Untuk teman-teman juga sedikit informasi, jika di sini teman-teman inputkan data seperti ini tapi tidak muncul seperti ini, mungkin teman-teman bisa mengubah tipe datanya ya. Di sini bisa menuliskan misalnya first integer di sini, lalu buat dalam kurungnya seperti ini di sini. Nah, seperti ini ya. Jika nilainya nggak bisa ya. Oh, bentar, ada yang salah ya. First nah, seperti ini, first integer, terus dalam kurung, terus di sini kita, nah seperti ini ya. Jika gunanya apa? Jika kita menuliskan from, itu kan yang terinput di sini adalah sebuah string ya, sebuah string. Maka jika nilai di sini itu bukan string, maka dia otomatis akan saling menolak karena enggak sesuai dengan tipe datanya. Nah, guna first integer ini, first in ini untuk memaksa setiap nilai yang masuk itu otomatis menjadi integer agar bisa diterima di sini, di nilai ini ya. Atau juga teman-teman bisa misalnya nggak pakai ini ya, first integer ini. Terus teman-teman di sini misalnya pakai tanda ini ya, tanda kutip, supaya yang masuk juga adalah string ya, seperti itu. Misalnya 101. Nah, akan masuk juga terbaca gitu. 2 akan terbaca juga. Jadi teman-teman misalnya cara saya tadi pertama itu nggak bisa, maka teman-teman bisa menambahkan di sini tadi first integer agar setiap nilai yang diinput oleh user itu dipaksa untuk menjadi sebuah integer agar bisa diterima di sini. Atau cara ketiga, jika tidak bisa seperti itu, teman-teman bisa menambah tadi seperti di sini, menambah sebuah tanda kutip 1 atau kutip 2 agar nilai yang user input itu yang berupa string bisa diterima juga dan bisa masuk ke sini, karena ini juga tipe datanya adalah sebuah string juga gitu. Namun jika cara yang pertama seperti ini bisa, maka teman-teman bisa memakai cara seperti ini saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.